pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu seolah-olah majelis ilmu diisi sama ahli syubhat, dilarang oleh salafus saleh. Guru tidak boleh minta dihormati orang lain. Di bait terakhir itu begini bunyinya, faqif alaihi warmi kulakoti, warmi kulakoti, buang segala sesuatu yang menghalangi anak-anak kita mendapatkan ilmu. Wa mubahatal akroni, menjadi bangga-banggaan terhadap sesama teman. Banyak pengikut itu tidak boleh. Jadi dari pemimpin, jadi macam-macam, jadi ketua ranting, ketua MD. Ya saya dulu kan tidak pernah niat jadi ketua ini tuh, enggak, ngalir saja. Wong secara linier, kalau saya ini kan tidak sesuai. Kalau jadi kepala sekolah itu kan mestinya titelnya S, karena S ya SPD, SPDI, MPD, STH kayak saya sarjana teologi, kalau bahasa resminya sarjana teologi Islam, tapi bahasa guyonan saya dengan Jakarta kampus, STH itu sarjana tuprak humor Indonesia, jadi bagian guyonan tau. Nah, apalagi MPhil, Magister Filsafat Islam, tidak ada tempatnya. Kalau orang sekolah SPD itu tempatnya di sekolah, kampus dan lain sebagainya. Orang kuliah kemudian di Ahwalus Syakhsiyah, Syariah, Ekonomi, Ahwalus Syakhsiyah ada di Kemenak, KUA dan bidang-bidang yang lain. Ya, orang kuliah di Syariah, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah itu ada kenangan perbankan, lembaga-lembaga keuangan. Kalau filsafat kenangan di mana? Ada. Saya sekolah filsafat STHI tidak ada, memang tempatnya tidak ada, liniernya tidak ada. Ya kenengana, musola, masjid. Tapi kasukan Allah, karena kita niatnya oleh guru-guru kita ditata, ya sudah ngalir saja. Ternyata pantas juga saya jadi kepala sekolah, begitu loh mungkin saya. Iya. Lah karena rezeki itu saya ngatur Allah kabeh. Ya tegak lulusan UNER tak karatu. Tegak lulusan UM tak karatu, karena mungkin salah niat sudah. Makanya ini bagusnya kita ini harus tetap belajar sekolah, monggo tetap semata-mata setidaknya untuk menghilangkan kebodohan, tiga. Sudah. Wa ta'diman nasilahu, tidak boleh untuk diagungkan manusia yang lain, dihormati manusia. Guru tidak boleh minta dihormati orang lain. Bekerjalah sesuai dengan tupoksi. Mengenai manusia mengagungkan, memang iya. Dalam konteks sosial itu, kalau di Sulawesi itu orang yang dimuliakan itu kalau ingin jadi orang mulia jadilah guru. Tapi tidak boleh ketika belajar niat jadi guru, tidak boleh. Karena orang mulia, kalau ingin jadi orang mulia itu jadilah guru. Tetapi kalau ingin kaya jadilah pengusaha. Kuliahnya di mana pengusaha itu? Citraland. Terus Ciputra, itu Ciputra. Kalau Ciputra kan memang Ciputra punya semuanya, properti apa saja, cocok sana. Tapi kuliahnya larang. Anaknya teman saya itu SPP-nya satu semesternya itu 15 dulu katanya. Teman saya di Tulungagung itu waktu kesini cerita, saya tanya, anakmu kuliah di mana? Kuliah nang Ciputra. Piro SPP ini? Dhisik kok sik 11 per semester 11. Sekarang sudah 30 ada per semester. Itu PCKB ya. PCKB. Enggak ada.
Iya. Sudah, warna dzalik dan lain sebagainya. Nomor 3, as-salisu, yang ketiga, apa langkah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Ayu badira bi tahsilil ilmi syababahu, harus cepat-cepat memanfaatkan ilmunya, umurnya untuk mencari ilmu. Maka jangan biarkan anak-anak dalam kondisi tidur, ya tetap tugas kita bangunkan. Mengenai tak enggak, urusan lain. Anak-anak saya lako ya tetap motivasi, ajar dong. Karena umur itu tidak kembali, begitu loh. Wa qata umrihi, ya semasa masih muda terus cari ilmu. Wala yaqdaru bi khida'i taswifi wa ta'mili, maka jangan terbujuk dengan deki baiklah, deki ajar seongku-ongku S1 nya saya akan sungguh-sungguh. Tidak bisa. Pas S1 nikah, ada repot anak foto sudah. Tidak bisa belajar. Wa ta'mil, mengharap-harap saja, angen-angen saja, hanya lamunan. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalalaha wa la iwadu anha. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita berlalu begitu saja, dan itu tidak ada gantinya, tidak ada nilainya. Kalau sudah lewat tidak bisa diulang. Wala iwadolaha, tidak ada gantinya, tidak ada perbandingannya. Maka manfaatkan. Kita semua kita niatkan belajar juga sebagai pengajar ini. Wa yaqta'ama qadaru alaihi minal alaiki asyaghilati wal awaiki al maniati antamami tolabi. Nah, ini menarik. Anak ini karena sudah zamannya teknologi, maka wa yaqta'ama qadaru alaihi minal alaiki, anak kita motivasi supaya memutus dari hal-hal yang bisa mengganggu dapat ilmu. Apa? HP, sepeda motor. Karena tidak ada dalam sepanjang saya membaca Ihya Juz 1 itu tidak ada menurut Imam Ghazali syarat mencari ilmu itu HP. Untuk ilmu manfaat barokah HP. Itu alaik asyagilah, hal-hal lain yang menyibukkan dia sehingga meninggalkan mencari ilmu. Wal awaik almani'ah, hal-hal yang bisa mencegah mencari ilmu. Maka saya teringat dalam, lupa saya pengarangnya, cuman ingat kitabnya namanya Uddatul Farid, kitab Faraid itu ada 5 syiiran, itu kira-kira begini: Faba'tu fal ilmu jamalul mutaqi wa harisun min kulli mahdurin yaqi wa saikun wa zajirun wa nasiru wa majarun lil alamin rabbiku faqif alaihi warmi kullaqatin anhu alazim darzau wa raji. Ini di bait terakhir itu begini bunyinya: faqif alaihi warmi kullaqati, buang segala sesuatu yang menghalangi anak-anak kita mendapatkan ilmu. Tedung umpamanya ya, kemudian HP, sering mulai tak ada alasan, kemudian sepeda motoran, itu yang mengganggu, dan banyak gangguannya sekarang lebih banyak lagi, itu suruh buang, ambuh. Sebagai mohon maaf, memang saya kategori mungkin terakhir ini kategori kaptek, saya kaptek jadul mungkin ya, karena saya punya HP itu S2 semester 3 ketika mau proses tesis, hanya gara-gara dosen tidak punya HP. Baru S2 saya punya HP, S2 semester 3, karena saya merasa waktu di pondok tidak merasa butuh, tidak penting. Kemudian S1 pun tidak punya HP saya S1, dan teman-teman saya itu kesulitan, kalau kesulitan hubungi saya, ke pondok saja gitu. Baru S2 semester 3 ketika proses proposal dan mau tesis, karena harus berhubungan dengan dosen pembimbing. Nah, itulah yang harus kita ingatkan kepada anak. Wa batil ijtihadi wa quwwatil jiddi fi tahsili fa innaha qawati utariqi ta'allumillah. Hal-hal seperti itu, HP, sepeda motor, sering sering tendung, itu hal-hal yang memutus anak mendapatkan ilmu. Maka harus kita motivasi. Ini penting. Kalau tidak penting tidak saya baca.
Ar-rabi'u. Yang keempat apa? Anak harus kita motivasi apa? Ayakna aminal kuti wal libasi bima tayassara. Anak-anak itu upayakan menerima qanaah minal qut wal libas, makan apa adanya. Di pondok ini kan cocok. Di pondok ini kan cocok. Makan makanannya insya Allah tidak ada tulangnya. Tahu, tidak ada tulang, tempe, tidak ada tulang, dan semua seragam pramuka. Tahu, tempe, kan pramukaan semua itu. Tahu putih, tahu tempe. Dan memang seperti itu. Kalau jadi orang tua jangan mengeluh, kok anak saya makannya seperti itu. Pokok selama makan nasi, insya Allah beres. Kecuali kalau di pondoknya kemudian makan apa? Bukan nasi, maksudnya makan yang lain. Bahkan kalau meniru Ki Abdul Karim Lirboyo, itu makannya sama Syekhuna Khalil ketika beliau dapat beras kemudian diminta oleh Syekhuna Khalil kan, kamu dapat beras dari mana? Alako Banyuwangi, Jember, Alako Jember ya, berasnya bagi pakan ayam saya, diminta sama Syekhuna Khalil untuk buat makan, benangakan daun mengkudu. Itu selama 1 bulan makan daun mengkudu Ki Abdul Karim Lirboyo itu. Makanya pondoknya seperti itu. Coba suruh anak-anak makan daun mengkudu. Ambu. Walibas, pakaiannya biasa. Santri di siswa SMP SMA Yasa tidak boleh pakaian mewah-mewah, tidak boleh. Pokok rapi. Rapi itu tidak harus mewah, pokok rapi. Tidak boleh pakaian mewah-mewah, bagus, ganteng. Makanya tidak ada anak-anak itu yang sarungnya BAS, Lamiri, tidak ada, tidak boleh. Saya punya teman, punya cerita. Teman saya dari Surabaya dulu ketika mondok di Tambah Beras itu begini. Mondok itu minta tempat khusus, minumnya hampir tiap hari Fanta, teh botol, Sprite itu. 3 bulan ambu. Ya karena niatnya keliru. Di pondok itu tempat penggemblengan kita. Di SMP SMA ya tempat penggemblengan kita. Ayakna aminal kut, makanannya yang biasa-biasa saja, walibas bima tayassara, yang mudah, yang enak, yang gampang, yang dipakai itu yang mudah dibeli, tidak usah larang-larang. Fabis sobri al adnal aisy, maka harus sabar terhadap kondisi kehidupan yang paling rendah ini. Ya tidur seadanya, ya seperti itu. Ya biarkan anakmu kalau sudah digembleng seperti itu, anak-anak kita digembleng seperti itu di masyarakat, nanti menghadapi kehidupan yang sulit itu sudah biasa, tidak kaget gitu. Terus yanalu sa'atalin, siapa orang yang menerima kondisi makanan tahu tempe apa adanya, kadang berasnya setengah mateng kan, ini tanyakan alumni-alumni pondok itu, berasnya kadang setengah mateng, tak ekakan eman, ekakan sakit tabuk, akhirnya ekakan. Karena kan soalnya apa, setengah mateng itu akhirnya masaknya kan di dalam, ngembangnya di dalam, akhirnya kayak tabuk, kenyangnya di dalam. Apa jaminannya Allah kalau seperti itu? Ya nalu sa'adal ilmi, akan memperoleh keluasan ilmu, wajam asyamlil qalbi, hatinya ini mudah terkumpul, mudah terkoneksi, min mutafarriqatil amal, akhirnya anak itu tidak gampang angen-angen yang aneh-aneh gitu, gampang aneh-aneh. Wa yatafajjaru, ini yang penting, wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam, akan memancarkan dalam hati anak yang biasa makan tahu tempe, makan seadanya, tirakat seperti tidak puasa tidak apa-apa, pokok makannya sederhana, tidak puasa tidak apa-apa, akan mancar apa? Yanabiul hikam, sumber-sumber ilmu hikmah. Sehingga insya Allah santri meskipun seperti ini kondisinya, karena yakin Ki Abdullah bin Husain dan duriannya melihat kondisi kita, dan kita mereka yang berada di alam barzah tetap mendoakan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini tidak usah tanya jawab karena tidak perlu ditanyakan apa kenapa, tidak usah, karena ini doktrin, sudah doktrin. Ini doktrin, ini tidak boleh tanya, harus diuntal mentah-mentah ini. Gitu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.